Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan merangkum cerita anime yang berjudul Isekai wa Smartphone Totomani yang dirilis pada tahun 2017, mengisahkan seorang remaja yang dihidupkan kembali ke dunia baru. Ia bernama Mochijuku Toya. Hal yang menariknya yaitu ia bisa menggunakan smartphone dari dunia asalnya tanpa harus dicas pula. Nah, bagaimana keseruannya? Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Film diawali ketika Toya dipanggil oleh Kami-sama atau sang dewa. Dalam pembicaraan tersebut, dewa meminta maaf karena kesalahan kecil, yang mana ia telah menurunkan beberapa petir, dan ia tidak menyangka petir tersebut akan mengenai Toya. Nah, untuk menebus kesalahannya, dewa pun akan menghidupkan kembali, namun di dunia yang berbeda. Toya pun sepakat dengan hal tersebut. Di mana pada saat itu, Toya mengodok pesak terlebih dahulu, dan mengatakan dirinya ingin membawa handphone ke dunia barunya. Tentu, dewa pun menyetujuinya. Bahkan handphone tersebut tanpa harus dicas pula, hanya menggunakan sihir. Enak banget tanpa listrik. Lalu Toya pun dijampe-jampe terlebih dahulu. Setelah dikirim ke dunia tersebut, Toya ditelepon oleh dewa dan mengatakan dirinya tak perlu khawatir akan tersesat karena di dalam handphone tersebut sudah terisi semacam map hack. Setelah pembicaraan tersebut, tak lama kemudian datanglah seorang saudagar yang melihat baju Toya yang sangat subarasi dan ingin membeli bajunya. Setelah sepakat dan uang didapatkan, saudagar pun memberikan pakaian kepada Toya. Lalu Toya berencana untuk mencari penginapan. Di tengah perjalanan, Toya melihat dua gadis kembar yang bernama Linze dan Elze, di mana mereka berdua sedang saling berdebat dengan para bandit. Karena kedua gadis tersebut tidak terima bila tanduk kristal miliknya dibeli seharga 1 koin perak. Mendengar hal itu, Toya lalu menghampiri mereka, lalu membeli tanduk kristal tersebut seharga 1 koin emas. Setelah sepakat karena sudah milik Toya, lalu ia pun menghancurkan tanduk kristal tersebut dan melawan para bandit. Tentu dengan mudah Toya mengalahkannya. Setelah itu mereka berdua pun berterima kasih. Di sana Toya menanyakan penginapan bulan perak, dan secara kebetulan mereka berdua pun menginap di tempat tersebut. Lalu mengantarlah Toya ke penginapan. Resepsionis beranggapan Elze telah membawa seorang pacar. Setelah 1 hari di sana, Toya memutuskan untuk pergi ke kuil petualang. Namun dikarenakan Toya tidak bisa membaca tulisan dari misi tersebut, dari situlah mereka bertiga pun saling mengisi dengan membuat sebuah party. Di saat itu juga mereka mengambil misi untuk membasmi serigala di hutan bagian timur. Sesampainya di sana, dengan kombinasi dari mereka bertiga, dengan mudah dapat mengalahkannya. Dan mereka pun mendapatkan upah 18 tembaga. Lalu ketika beristirahat, Toya meminta kepada Linze untuk diajari tentang cara menggunakan sihir. Sedangkan sihir itu sendiri tidak bisa dipelajari begitu saja, karena setiap manusia hanya memiliki beberapa sihir dasar yang ada dalam dirinya. Dan untuk mengetes sihir dasar Toya, Linze memberikan beberapa batu sihir berbagai elemen. Setelah digunakan oleh Toya, mereka pun terkejut karena Toya bisa menggunakan 6 elemen, sedangkan Linze sendiri hanya menguasai 3 elemen. Selain itu, ada sihir yang tidak tetap, yang mana sihir tersebut adalah sihir khusus yang dimiliki setiap orang sesuai kemampuan mereka. Dan setelah dicoba, ternyata Toya bisa menggunakan sihir tersebut, yaitu sihir Get, yang bisa membawa mereka pergi kemana baik. Hari pun berlalu, lalu mereka mendapatkan sebuah misi untuk mengantarkan surat ke ibu kota. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis samurai yang bernama Yae. Terlihat di sana, ia sedang dikeroyok oleh para bandit. Melihat Yae yang kelelahan karena dalam keadaan hungry atau lapar, di saat itu juga mereka bertiga membantunya, lalu diajaklah makan karena Yae yang kehilangan uang sehingga kelaparan. Oleh karena itu, Elze mengajak Yae pergi bersama mereka. Setelah sepakat, ketika di perjalanan,
Toya pun mempelajari sihir Apoz, yang mana sihir tersebut dapat mengambil benda kecil milik orang lain. Setelah dicoba, ternyata Toya bisa menggunakan sihir tersebut. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang yang diserang oleh Lizardman atau kadal. Sedangkan Lizardman itu sendiri panggilan dari orang yang berjubah. Namun Toya berhasil mengalahkannya dengan menggunakan sihir Tesoledad. Ternyata di dalam kereta ada seorang pelayan yang terluka karena anak panah yang menembus ke dalam tubuhnya. Pelayan itu sendiri bernama Laim. Dengan sihir Apoznya, Toya bisa mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya, lalu menyembuhkan Lim. Dan gadis kecil yang bernama Susi, ternyata ia merupakan anak dari adipati yang bernama Albert, yang mana ayahnya itu adalah seorang adiraja di kerajaan Belpers. Lalu Laim meminta kepada Toya dan timnya untuk menjaga mereka sampai ke ibu kota. Setelah sepakat, sesampainya di kerajaan, Adipati Albert menyebut Toya dengan sangat baik. Lalu ia pun menceritakan tentang kondisi istrinya yang mengalami kebutaan selama 5 tahun. Karena itulah tujuan Susi berkelana hanya untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan ibunya. Di saat itu juga, Toya mencoba mengobati istrinya dengan menggunakan sihir recovery. Dan tak menyangka, sihir dari Toya berhasil menyembuhkan istri dari Albert. Tentu, membuat Adipati Albert berterima kasih. Bahkan memberikan imbalan sebanyak 40 platinum. Atau sama dengan 40 juta yen. Tidak hanya itu, mereka pun diberi pin bangsawan dan mendapatkan pula fasilitas yang bisa dinikmati para bangsawan. Lalu Yae pun memutuskan untuk ikut gabung ke dalam party mereka. Ketika hendak kembali, mereka bertemu dengan seorang gadis setengah rubah yang tersesat. Lalu dengan menggunakan smartphone-nya, Toya bisa mengantar gadis tersebut kepada kakaknya. Mereka berempat pun kemudian menjalankan misi untuk mengalahkan Satria Kegelapan di bekas reruntuhan di ibu kota. Setelah mengalahkannya, Toya mencoba mendeteksi kemungkinan ada harta karun di balik reruntuhan tersebut dengan menggunakan sihir searching-nya. Di dalam penglihatan Toya, ia berhasil menemukan sesuatu yang besar. Setelah menyelusuri ke dalam, mereka pun menemukan sebuah ukiran prasasti yang sulit bagi mereka untuk membacanya. Lalu Toya memotong prasasti tersebut untuk dilaporkan kepada Adipati Albert. Setelah Toya membuka segel sihir, mereka menemukan benda asing yang ternyata menyerap energi sihir cahaya dari Linze. Tak lama setelah itu, benda tersebut berubah menjadi laba-laba berkristal, lalu menyerang mereka. Meski awalnya sulit dikalahkan karena begitu keras, namun pada akhirnya Toya berhasil mengalahkannya dengan mengambil inti kehidupan dari benda tersebut. Lalu Elze pun menghancurkannya. Pada saat ingin menyerahkan foto ukiran yang telah didapatkan, Toya bertemu dengan Adipati Albert yang hendak pergi. Lalu Adipati Albert mengajak Toya dan mengatakan bahwa kakaknya diracuni oleh seseorang karena telah menolak perdagangan dengan kerajaan Miss Mede, yaitu kerajaan setengah hewan. Sesampainya di kerajaan, Toya disambut oleh Pangeran Balsa, dan ia menuding bahwa raja yang diracuni oleh seorang duta dari Miss Mede. Setelah menghampiri sang raja yang merupakan kakak dari Adipati Albert, lalu Toya pun menggunakan sihir recovery-nya, sehingga ia pun kini sembuh. Tentu membuat semua orang terkejut, terutama Yumina yang merupakan putri dari seorang raja. Ia pun begitu terpesona pada Toya. Setelah itu, datanglah duta dari Miss Mede, yang merupakan kakak dari Arma, gadis rubah yang pernah Toya bantu. Lalu Toya mengadakan investigasi di TKP. Saat raja ditemukan pingsan setelah meminum bir dari kerajaan Miss Mede, lalu Toya menemukan petunjuk dan memanggil semua orang di sana. Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya raja diracuni bukan dari bir, melainkan dari gelas yang dipakai. Sedangkan yang menyiapkan gelas adalah Pangeran Balsa. Tentu tidak diragukan lagi, pelakunya adalah Pangeran Balsa. Setelah investigasi tersebut,
Yumina yang begitu ngebet ingin menikah dengan Toya karena ia sendiri memiliki mata sihir yang bisa melihat insting seseorang, dan Toya baginya adalah sosok lelaki yang begitu baik. Lalu Toya meminta agar Yumina mau menunggu sampai mereka dewasa. Setelah mereka sepakat, ternyata teman-teman Toya yang terkejut seakan mereka cemburu tanpa alasan. Karena melihat Toya dan Yumina sudah tunangan, lalu Yumina pun memutuskan untuk ikut gabung ke dalam party mereka agar bisa selalu dekat dengan Toya, seakan perangko yang tak mau lepas. Saat menjalankan misi, ternyata Yumina mempunyai keahlian tentang sihir pemanggil hewan kegelapan. Berkat kemampuannya, misi mereka pun berjalan dengan baik. Lalu Toya diajari oleh Yumina tentang sihir pemanggil. Tak disangka, Toya bisa memanggil Raja Harimau Putih. Setelah Toya menunjukkan sihir yang membuat Raja Harimau terkejut karena sihir dari Toya begitu besar. Ia pun kini terikat kontrak dengan Toya dan ia diberi nama Kohaku agar bisa selalu bersama. Lalu Kohaku mengubah dirinya menjadi kucing kecil yang begitu kawaii. Setelah itu, misi selanjutnya mereka pun harus menyelidiki penelitian tentang slime di sebuah kastil. Setiba di tempat, mereka pun mendapatkan banyak informasi mengenai slime. Lalu mereka memutuskan membawa buku tersebut. Saat hendak menuju lantai atas, mereka pun bertemu dengan slime berwarna hijau yang membuat para gadis terjebak dan terseret, hingga baju mereka pun pada robek terkena cairan slime tersebut. Setelah diselidiki, mereka menyimpulkan bahwa slime diciptakan hanya sebagai pemuas nafsu mesum dari si peneliti, karena mereka menemukan berbagai slime yang berbeda-beda, bahkan begitu aneh. Salah satunya adalah slime yang meniru sosok gadis yang telanjang. Para gadis yang begitu kesal, lalu mereka pun membakar kastil tersebut. Setelah kembali, Toya menemani Linze untuk melatih sihir barunya yang dinamai Bubble Boom. Setelah berlatih keras dan Linze berhasil menguasainya, dari situlah Linze kini jatuh hati pada Toya. Setelah itu, Toya pun menemani Elze untuk memberi sarung tangan yang sudah rusak. Namun di sana, Elze begitu tertarik dengan sebuah gaun. Setelah gaun itu dipakai olehnya, tentu membuat Toya memuji Elze karena ia begitu cantik dan anggun. Dari situlah ia jadi baper dan Elze pun kini jatuh hati pada Toya. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke rumah yang sudah disediakan untuk Toya dari ayah Yumina sebagai persiapan pernikahan Toya dan Yumina. Tentu membuat mereka sangat kagum karena rumah tersebut begitu besar. Lalu Toya pun mengajak mereka bertiga untuk tinggal di rumah tersebut. Kemudian Adipati Alfred menemui Toya dan meminta bantuan padanya agar kerajaan bisa berdiskusi dengan kerajaan Miss Mede. Namun Toya sendiri belum bisa menggunakan sihir gate untuk pergi ke sana karena Toya belum mengetahui keadaan kerajaan Miss Mede. Dari situlah Adipati Alfred memerintahkan Toya dan timnya untuk pergi ke sana yang dikawal oleh pasukan Belfast dan pasukan Miss Mede. Setelah berangkat, mereka pun dikepung oleh para bandit. Namun dengan sihir smartphone-nya, Toya bisa melumpuhkan semua bandit. Di sana juga Toya membantu Leon mengenai asmaranya dengan Olga, kakak dari Arma. Lalu Kohaku dan Toya merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Saat kembali beristirahat, mereka sangat terkejut karena ada sosok naga yang terbang ke arah desa El, yang mana desa tersebut akan mereka kunjungi. Sesampainya mereka di sana, sosok naga tersebut sudah menyerang dan membakar desa. Toya dan Linze pun terus menyerang naga tersebut. Ketika menyerang naga tersebut, ternyata ada seseorang yang melempar pisau yang mengenai mata naga tersebut. Kohaku yang mengerti bahasa naga, bahwa katanya ia menyerang warga hanya untuk bersenang-senang. Namun berkat kerjasama tim, pada akhirnya naga tersebut dapat dikalahkan. Tak lama setelah itu, datanglah naga merah, di mana kedatangan naga tersebut
hanya untuk menghentikan naga yang mengamuk tadi. Lalu naga merah pun meminta maaf atas tindakan anak buah Raja Biru yang telah membuat kekacauan dan menyerang desa. Seluruh pasukan mengevakuasi dan menyembuhkan para warga di sana. Keesokan harinya, pasukan di sana sangat heran karena Toya begitu baik dan rendah hati karena membagikan tubuh naga yang begitu berharga kepada warga di sana. Lalu kepala desa pun memberikan taring naga kepada Toya untuk digunakan sebagai bahan dasar membuat senjata. Setelah perjalanan begitu jauh, akhirnya mereka pun sampai di kerajaan Miss Mede. Di sana, Toya bertemu dengan Raja Jamka yang merupakan penguasa kerajaan Miss Mede. Lalu ia mengajak Toya untuk bertarung melawannya karena ia telah mendengar kabar tentang Toya yang telah mengalahkan naga. Uji baku hantam pun dimulai. Di sana, Toya dengan mudah melawannya. Bahkan bisa meniru sihir darinya, yaitu sihir Axel secara sempurna. Pada saat makan malam, terlihat di sana Toya sangat kagum kepada timnya yang begitu pada anggun. Setelah acara makan tersebut, lalu Toya yang hendak beristirahat, ia bertemu dengan Paula, sosok boneka teddy bear, yang membawanya kepada seorang gadis yang bernama Lin. Lin sendiri merupakan sosok peri tertua yang berusia lebih dari 600 tahun, di mana ia memiliki keahlian sihir program yang dapat menggerakkan benda mati sesuai dengan perintahnya. Lalu saat Toya mencobanya, Lin pun sangat terkejut karena Toya bisa menguasai sihir program secara sempurna. Lalu Lin memutuskan untuk mengangkat Toya sebagai muridnya. Keesokan harinya, setelah uji coba pembuatan senjata dari taring naga, Toya berhasil membuat sebuah pistol dengan pedang di ujungnya. Bahkan Toya mengisi sihir program yang membuat senjata tersebut menjadi multifungsi. Mereka berdua yang melihatnya merasa iri. Lalu Toya pun membuatkan pistol untuk mereka berdua. Pada saat ingin pergi ke restoran, Koaku dan Toya merasakan kembali hawa kehadiran seseorang yang mengawasi mereka. Pada akhirnya, Toya berhasil menangkap mereka yang selama ini mengawasinya. Setelah diajak berbicara, ternyata mereka berdua adalah pelayan Yumina, yang mana mereka sudah diberikan misi oleh kerajaan untuk mengawasi dan menjaga Yumina secara rahasia. Mendengar hal tersebut, Toya pun merahasiakan identitas mereka berdua. Lalu dengan sihir Gate dari Toya, akhirnya diskusi antara kerajaan Belpes dan kerajaan Miss Mede berjalan dengan lancar. Saat kembali ke rumah, Toya membuat sepeda untuk berjalan-jalan di taman. Namun Adipati Alfred yang datang terpesona karena baru kali ini melihat sepeda. Tentu yang lain melihatnya pada iri. Setelah mereka memakai sepeda tersebut, saking asiknya mereka pun saling adu balapan. Lalu saat Toya ingin mencari bahan sepeda untuk Sushi, di tengah perjalanan Toya bertemu para bandit yang berusaha menyerang seseorang. Namun dengan mudah Toya mengalahkan bandit tersebut. Setelah dihampiri orang tersebut, ternyata ia seorang gadis yang bernama Rene, yang merupakan gadis yatim piatu, dan ia bekerja sebagai pencuri. Mendengar curhatan darinya, lalu Toya memperkerjakan Rene sebagai pelayan di rumahnya. Dengan sihir dari gate-nya, Toya, Yumina, dan Sushi berjalan-jalan di wilayah Miss Mede. Di sana mereka bertemu dengan Arma. Lalu saat berjalan kembali, mereka melihat Oliga dan Leon yang sedang ngedate. Terlihat di sana Leon begitu canggung terhadap Oliga. Dari situlah Toya dan yang lainnya berusaha akan membuat kencan mereka berdua supaya berhasil. Namun tak sengaja mereka bertemu dengan Raja Jamka yang sedang menyamar. Ia melakukan itu karena untuk menenangkan pikirannya. Dan tak terduga, mereka pun melihat keributan yang dilakukan oleh para preman pasar. Di saat itu juga, Toya dan Raja Jamka yang memakai topeng dapat menghentikan para preman tersebut. Namun Leon yang langsung mengetahui penyamaran Toya karena jubah dan suaranya yang mirip. Lalu Toya yang kesal terhadap Leon karena perasaan terhadap Oliga tidak serius. Namun Leon sendiri sebenarnya sangat jatuh hati. Bahkan ia serius ingin jadi pacarnya. Di saat itu juga, Oliga yang mendengar ucapan dari Leon, ia pun sangat senang dan bahagia. Tentu, ia pun ingin menjadi pacarnya. Dari situlah mereka berdua pun saling berhubungan. Saat kembali ke rumah, rupanya Lin dan Charlotte sudah menunggu Toya. Lalu Lin pun meminta bantuan pada Toya untuk menyelidiki reruntuhan Niruya
di negara Isin, yang mana negara tersebut merupakan kampung halaman dari Yae. Karena beberapa hari yang lalu, Lin dan para pasukannya menemukan sosok hewan sihir yang pernah dikalahkan oleh Toya dan timnya, yang mana sosok hewan sihir tersebut muncul dari setan yang bernama Prez. Kemunculannya, ia ingin menghancurkan dunia pada beberapa tahun yang lalu. Dan untuk sampai ke sana, Lin pun meminta kepada Toya untuk membaca pikiran dari Yae tentang negara Isin. Lalu Toya mendekatkan muka pada Yae agar bisa membuka sihir gate menuju ke sana. Setelah terlihat, akhirnya mereka pun berhasil ke negara Isin. Lalu mereka pun pergi ke kediaman Yae, yang mana Yae sendiri ternyata seorang putri anak bangsawan. Setiba di rumah, lalu ibu Yae mengatakan bahwa ayah dan kakaknya sedang berperang melawan Takeda, musuh yang menyerang mereka beberapa hari yang lalu. Akhirnya, Toya dan yang lainnya pun menuju benteng pertempuran. Terlihat di sana, dari pasukan ayah Yae banyak yang terluka. Selain itu juga ada pasukan mayat hidup yang menyerang mereka. Toya yang sudah tiba di sana langsung menyembuhkan semua prajurit dan menyerang semua pasukan mayat hidup hingga tidak tersisa. Ieyasu selaku pemimpin di sana meminta bantuan pada Toya untuk menyelamatkan para jenderal lain yang disandra oleh Takeda dengan bantuan oleh salah satu jenderal pasukan Takeda yang membelot. Sesampainya di tempat, akhirnya Toya dapat membebaskan para jenderal yang ditawan. Lalu Toya pun menghancurkan penghalang sihir. Di sana, Toya dan Lin menghadapi Takeda. Takeda sendiri rupanya memanfaatkan mayat hidup dari Kosuka yang sudah lama meninggal. Setelah berhasil melumpuhkan Kosuka, Toya pun berhasil mengambil batu permata yang ada di mata Takeda dan memusnahkan batu permata tersebut. Di saat itu juga, tubuh Takeda langsung meluap menjadi abu. Lalu salah satu jenderal di sana memberitahu kepada Toya bahwa reruntuhan Niruya ada berada di bawah laut, negara Isin. Setelah diberikan informasi tersebut, lalu mereka pun pergi menuju lautan yang dimaksud. Setibanya di sana, mereka pun menikmati liburan terlebih dahulu dengan mengundang pihak kerajaan dan teman-teman yang lain, tentu dengan menggunakan sihir gate. Saat Toya menyelam ke laut, ia berhasil menemukan reruntuhan Niruya. Setelah kembali ke dasar, lalu Kohaku memberi saran agar Toya membuat kontrak dengan Raja Hitam, karena Raja Hitam dapat membuat Toya bisa bertahan di dalam air. Lalu Toya pun memanggil Raja Hitam yang berbentuk dua sosok, yaitu ular dan kura-kura. Setelah berhasil mengalahkannya, lalu Toya memberikan nama kepada mereka berdua dengan nama Kokoyu untuk ular, sedangkan Sango untuk kura-kura. Setelah itu, kedua sosok tersebut berubah menjadi kecil, lalu membantu Toya menyelam dari reruntuhan. Setiba di sana, Toya lalu menggunakan sihirnya untuk mengaktifkan portal di sana. Dengan sekejap, Toya sudah berada di sebuah taman yang begitu indah dan bertemu dengan sosok gadis android yang bernama Francisca, penjaga taman tersebut. Bahkan ia sangat mesum karena tidak memakai celana. Rupanya mereka berada di taman yang melayang di angkasa, di mana taman tersebut diciptakan oleh seorang profesor sekitar 5 abad yang lalu. Dan Francisca menunggu sampai ada orang yang datang lewat portal tersebut, di mana syaratnya orang tersebut harus menguasai semua elemen. Orang itu adalah Toya sendiri. Lalu Francisca menyerahkan tubuhnya dan juga taman kepada Toya sebagai tuan baru. Lalu Toya pun mengajak timnya ke tempat taman tersebut. Terlihat di sana, mereka sangat cemburu karena Toya lagi-lagi mendapatkan seorang gadis yang kawaii, meskipun itu seorang android. Yumina lalu mengadakan rapat dan bertanya kepada mereka bertiga, apakah mereka bersedia menjadi istrinya Toya? Karena Yumina sendiri tidak keberatan jika Toya memiliki banyak istri. Namun mereka yang shock tidak mampu menjawab pertanyaannya. Di saat itu juga, Linze yang tidak kuat menahan perasaan bahwa ia siap untuk jadi istri Toya. Saat kembali ke rumah, di dalam kamar, Toya yang dilema tentang pernyataan cinta dari Linze, lalu Yumina datang mengajak bicara mengenai perasaan Toya terhadap Linze. Toya sendiri sebenarnya menyukai Linze,
Namun ia ragu tidak bisa membahagiakannya. Rupanya Linje juga ada di sana menggunakan sihir transparan. Lalu ia mengatakan bahwa ia sangat bahagia bila dirinya jadi istri Toya. Pada akhirnya, Toya mendapatkan 2 calon istri. Keesokan harinya, Elze dan Yae mengajak Toya untuk bertarung. Karena mereka mengetahui Linje yang akan menjadi istri Toya. Jika mereka menang, maka Toya harus mendengarkan permintaan mereka. Dan jika mereka kalah, maka mereka pun tidak bakalan mengatakan apapun. Terjadilah uji baku hantam pun, yang pada akhirnya dimenangkan oleh mereka berdua. Lalu mereka berdua pun mengutarakan hatinya bahwa mereka juga sebenarnya ingin menjadi istri dari Toya. Yumina yang berada di sana tentu tidak keberatan. Namun Toya meminta waktu kepada mereka. Saat kembali ke taman yang melayang, lalu profesor menghubungi Toya melalui Francisca. Rupanya profesor tersebut seorang wanita hentai yang bernama Regina. Lalu ia mengatakan bahwa ia bisa melihat masa depan dengan alatnya, yang mana masa depan nanti akan ada peperangan besar terhadap Pres. Namun Regina sendiri tidak mengetahui kapan akan terjadi. Namun hal itu ada kejadian aneh, yang mana saat Toya muncul, entah mengapa semua Pres pun menghilang. Setelah pembicaraan tersebut, lalu Toya menemui Dewa untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahan keempat gadisnya. Lalu Dewa tersebut memanggil Dewa Cinta, dan ternyata semua itu sudah dirancang oleh Dewi Cinta mengenai asmara Toya dengan keempat gadis yang akan dinikahinya. Tentu Dewi Cinta pun tidak masalah jika Toya menikahi keempat gadis, asalkan Toya dapat membahagiakan mereka dan bersifat adil. Setelah itu Toya pun kembali ke rumah dan mengatakan bahwa ia tidak akan menikahi untuk saat-saat ini. Namun ia berjanji akan menikahi mereka semua kelak ia sudah dewasa nanti. Mereka pun sepakat dengan hal tersebut. Di luar jendela, Lin dan yang lain sedang mengintip mereka. Lalu Francisca mengatakan bahwa di masa depan Toya tidak hanya memiliki 4 istri, melainkan 9 istri. Di akhir film, Toya bertemu dengan seseorang yang mana ia masih menggunakan koin perak yang sudah lama. Apakah ia seorang pres yang hilang itu? Entahlah, karena cerita anime Isekai wa Smartphone Totomoni pun tamat di sini. Nah, akankah ada season keduanya dari anime ini? Kita tunggu saja dari pihak yang pandai membuatnya. Oke lah dulur, mungkin seperti itu alur ceritanya. Jika ada kritik saran, silakan cantumkan di bawah kolom komentar. Oleh karena itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam anime lover.